I've been thinking about the good times. I've been sleeping through the long nights. I've been shining in the sunlight. I've been thinking how I'm alright. There's a reason for my feelings. There's a reason why I'm healing. Yeah, I feel higher than the ceiling. All because of you. You and I are so sweet, so sweet. Talking till we asleep, asleep. Every night I fall deep in love. Yeah, 'cause you really get me, make me fall to my knees, my knees. Every night I fall deep. Oke, baik. Seperti janji saya tadi, saya kasih bocoran sedikit. Kita lagi akan tes 18 inci. Ini yang teman-teman banyak bicarakan ya, pengen double magnet. Kita tes prototipe double magnet. Kita adu dengan neodymium yang 5,5. Jadi sama-sama 5,5 inci. Buatnya sama-sama 1500. Cuma bedanya yang itu magnetnya neodymium, yang ini magnetnya magnet. Nanti kita akan dengarkan hasilnya dan kita ukur SPL-nya apakah sama atau tidak. Seharusnya sih sama guys, soalnya tujuannya sama ya. Double magnet dibuat tujuannya untuk membuat daya magnetnya 2 kali lipat. Kita pakai neodymium tujuannya juga untuk membuat supaya daya magnetnya 2 kali lipat. Tapi pasti ada selisih harga yang berbeda dan ada selisih kualitas yang berbeda antara ferrit dengan neodymium. Nanti kita akan dengarkan ulasannya dan gimana bedanya supaya teman-teman bisa mengerti apa sih bedanya yang ferrit dengan neodymium, baik double magnet maupun neodymium. Oke, seperti yang saya katakan, saya akan bikin satu video tambahan. Ini ada, kita akan tes satu prototipe terbaru seperti yang teman-teman kemarin banyak minta untuk 18 in voice coil 5,5 in yang magnetnya double ya, double magnet. Kita akan bandingkan yang double magnet dengan yang 18 5,5 neodymium ya. Jadi sama-sama 5,5 inci, cuman bedanya yang sebelah kiri itu neodymium, yang sebelah kanan double magnet ya. Saya akan buktikan bahwa dengan hasil yang sama ya, hasil audio yang tidak terlalu jauh ya, bahkan bisa dikatakan lebih bagus yang neo. Itu kalau kita ukur dari bobotnya jauh lebih berat, jauh sekali lebih berat yang double magnet pasti. Tapi kita akan coba teliti apakah benar dengan double magnet itu bisa melebihi yang neodymium atau hanya bisa sama saja ya. Jadi kalau dilihat dari segi bobot ini, kita akan lihat hasilnya, kita dengerin sama-sama. Oke, ini dia 18 inci voice coil 5,5 inci yang saya bilang kemarin. Ini double magnet ya guys. Jadi kita bukan nggak bisa bikin, hanya saja kita belum memutuskan untuk bikin. Setelah banyak permintaan yang masuk, oke kita bikinin untuk teman-teman. Apa sih yang nggak kita bikin untuk teman-teman semua dari Wisdom. Oke, sekarang kita akan bahas untuk daunnya. Ini daun coating ya, jadi anti air. Dan ini daunnya. Untuk soronnya seperti biasa kita kasih soron 3 karena kita perhitungan untuk dangdut, karnaval, dan remix ya. Jadi ini sudah balance, extended, low, dan subnya ya. Oke guys, jadi Wisdom akan bikin 2 jenis yaitu 18 dan 21 inci ferrit double magnet untuk teman-teman semua. Nah ini double magnetnya guys ya, ini 2 lapis ya, jadi bisa dilihat. Untuk tempernya juga keras sekali nih guys, jadi benar-benar tenaganya nanti juga akan cukup lumayan sekali. Rangkanya juga oke. Sekarang kita lihat besar magnetnya. Wah ini berat banget guys ya, jadi tidak bisa langsung dibalik, harus ditumpu. Waduh, minta ampun beratnya guys. Oke, ini dia double magnetnya, besar juga magnetnya ya, diameternya. Jadi buat teman-teman yang suka dengan magnet ferrit dan double magnet, silahkan saja. Nanti 3 bulan lagi kita akan keluarin yang seri double magnet ini. Oke, dan hasilnya nanti kita dengerin di tes kali ini guys. Oke, jadi jangan kemana-mana, simak video berikutnya. Kita lihat apakah si double magnet ini bisa menyaingi neodymiumnya. Oke, berapa SPL-nya masing-masing. Oke, saya tes dulu yang double magnet dulu ya. Kita coba yang double magnet dulu. Ini prototipe terbarunya. Kalau dia bisa ngimbangi kita akan keluarkan, kalau dia nggak bisa ngimbangi kita nggak akan keluarkan produknya ya. Kita tes. Tentunya nanti selisih harganya pasti ada selisih lebih ringan yang double magnet sedikit, tapi hanya sekitar angka nggak sampai 1 juta ya. Tapi kita lihat dengan beban bobot segitu berat,
dibandingkan dengan Neo yang lebih ringan, ini bagaimana hasilnya supaya teman-teman nggak penasaran. Oke, kita tes dulu yang Ferit yang double magnet. Lean with it, dab with it, hit the fork, don't stop with it. Then you do you stop, then you hit the molly bob with it. Lean with it, dab with it, hit the fork, don't stop with it. Then you do you stop, then you hit the molly bob with it. Lean with it, dab with it, hit the fork, don't stop with it. Then you do you stop, then you hit the molly bob with it. Lean with it, dab with it, hit the fork, don't stop with it. Then you do you stop, then you hit the molly bob with it. Lean with it, dab with it, hit the fork, don't stop with it. Then you do you stop, then you hit the molly bob with it. Lean with it, dab with it, hit the fork, don't stop with it. Then you do you stop, then you hit the molly bob with it. Lean with it, dab with it. Oke, ini kita dapatkan 120,4 desibel ya. Nah ini, iya 120,4 desibel untuk yang double magnet Ferit. Nah sekarang kita coba ya tes yang neodymium. Apakah bisa sama dengan magnet yang lebih ringan, yang lebih kecil katanya. Oh, teman-teman, magnetnya kecil gitu kan. Tapi tujuannya sebenarnya sama guys, untuk mendapatkan kualitas magnet terbaik. Neodymium daya magnetnya 2 kali lipat, dan double magnet juga tujuannya membuat daya magnetnya menjadi 2 kali lipat. Tapi apa bisa seimbang atau bisa dikatakan sama, kita lihat hasilnya. Baik, sekarang kita tes yang neodymium. Lean with it, dab with it, hit the fork, don't stop with it. Then you do you stop, then you hit the molly bob with it. Lean with it, dab with it, hit the fork, don't stop with it. Then you do you stop, then you hit the molly bob with it. Lean with it, dab with it, hit the fork, don't stop with it. Then you do you stop, then you hit the molly bob with it. Lean with it, dab with it, hit the fork, don't stop with it. Then you do you stop, then you hit the molly bob with it. Lean with it, dab with it, hit the fork, don't stop with it. Then you do you stop, then you hit the molly bob with it. Lean with it, dab with it, hit the fork, don't stop with it. Then you do you stop, then you hit the molly bob with it. Lean with it, dab with it, hit the fork, don't stop with it. Then you do you stop, then you hit the molly bob with it. Lean with it, dab with it, hit the fork, don't stop with it. Then you do you stop, then you hit the molly bob with it. Lean with it, dab with it, hit the fork, don't stop with it. Then you do you stop, then you hit the molly bob with it. Lean with it, dab with it, hit the fork, don't stop with it. Then you do you stop, then you hit the molly bob with it. Lean with it, dab with it, hit the fork, don't stop with it. Then you do you stop, then you hit the molly bob with it. Lean with it, dab with it, hit the fork, don't stop with it. Then you do you stop, then you
Oke guys, tadi kalau kita dengerin suaranya, kalau terdengar di sini ya, untuk neodymiumnya itu detail hasil frekuensinya atau suaranya lebih lebar dan jauh lebih mewah ya. Kalau yang double magnet tadi, kalau untuk tenaga sih saya rasa hampir sama ya, jadi nggak jauh berbeda ya, kurang lebih sama. Cuman kalau kita dengerin yang double magnet ferrit itu suaranya tidak sebagus yang neo ya. Dia lebih, kalau yang neo lebih rendahnya lebih dapat dan lebih lebar lagi. Dan untuk tenaganya SPL-nya kita lihat di sini dapatnya 122,5 desibel. Jadi tidak terpaut jauh, hanya sekitar 1,5 dB saja. Ya, untuk ferrit dengan yang neodymium. Jadi kalau sebenarnya sih sama tujuannya guys ya, antara ferrit dengan neodymium itu kalau di double magnet mau dikalikan 2 untuk mendapatkan 2 kali lipat lebih banyak dari yang single magnet. Di neodymium juga tujuannya daya magnetnya jauh lebih kuat ya, jadi 2-3 kali lipat juga. Jadi tujuannya sebenarnya sama, cuman bedanya di sini adalah nanti pada bobotnya, pada saat Anda angkat dengan box yang sama itu jauh lebih berat yang double magnet ya, itu pasti gitu ya guys ya. Jadi secara efisiensi di pengangkutan dia akan kurang ya. Dan untuk harganya juga pasti ada perbedaan yang cukup signifikan antara neodymium dengan double magnet ferrit ya. Jadi itu semua pilihan kembali ke konsumen, nantinya silahkan memilih yang lebih suka magnet ferrit. Nanti kita sediakan juga double magnet ferrit. Dan untuk bocorannya kita akan sediakan sama 2 macam ya. Jadi ada versi neo di 18 dan 21, dan untuk versi ferritnya juga di 18 dan 21 double magnet ferrit. Dan keduanya memiliki kemampuan dan kelebihan masing-masing. Jadi nanti silahkan teman-teman memilih untuk memakai yang mana. Oke guys. Kalau kemarin kita sudah tes 18 neo yang terbaru dengan prototype 18 ferrit yang double magnet sama-sama bos ke 5,5 di box, sama-sama box custom Dyna. Sekarang saya akan tes yang kedua karena kemarin cuacanya sudah terlanjur sore dan cukup sudah hujan deras ya. Jadi hari ini kita akan tes terakhir untuk yang 18 voice ke 5,5 neo di box yang asli dari pabriknya dengan 18 yang ferrit
double magnet 5,5 inci koilnya di box custom kami, itu yang biasa buat ngetes speaker. Baik, kita coba bandingkan bagaimana hasilnya, apakah apa sih bedanya supaya lebih jelas lagi antara yang Ferrit dengan yang Neo. Nanti karena kita akan keluarkan juga ini prototipe ya, jadi sekitar 3 bulan lagi kami akan keluarkan untuk yang magnet Ferrit double magnet seperti permintaan teman-teman. Baik, kita akan ukur SPL nya dulu seperti apakah hasilnya, kita dengerin sama-sama. Baik. Hit the fork, don't stop with it. They need to you stop, then you hit the lollipop with it. Hit the fork, don't stop with it. They need to you stop, then you Ladies hit and the gentlemen, lollipop with it. please welcome. This is Neo Audio. With you, Claudio Kire. Yeah. Tadi yang Ferrit double magnet kita tes sebelah kanan ya dengan box custom kita. Sekarang kita tes yang 5,5 Neo dengan box asli dari pabriknya seperti apa ya. Oke, kita pindahkan dulu kabelnya. Ini mendapat SPL ya, diukur SPL DPC nya 116,3 desibel guys ya. Oke, untuk yang double magnet Ferrit. Kita coba untuk yang box asli dari pabrik seperti apa, kita tes lagi. Lean with it, down with it, hit the fork, don't stop with it. They need to you stop, then you hit the lollipop with it. Ladies and gentlemen, please welcome. This is Neo Audio. With you, Claudio Kire. Yeah. Neo box coil 5,5 inci ya. Dan kalau kita dengerin untuk yang Neo nya, dia responnya lebih lebar ya, jadi suaranya detailnya lebih mewah kalau buat saya sih ya. Kalau yang Ferrit ini tenaganya memang dibilang hampir sama dengan yang Neo, tapi detail suaranya tidak bisa sebagus yang Neodymium ya. Kelihatan banget guys. Jadi teman-teman nanti kita akan bawa box ini keliling Jawa Timur, nanti kan bisa bandingin sama-sama, jadi supaya lebih, kita akan bawa ke master-masternya untuk membandingkan, untuk komparasi, jadi nanti pendapatnya juga akan lebih valid lagi. Baik, oke, itu tadi tes hasil SPL nya. Untuk yang ini mendapatkan 117,4 desibel ya, ini oke. Jadi selisihnya tidak banyak ya, hanya sekitar 1,1 dB ya, jadi tidak terlalu banyak untuk selisih SPL antara yang Ferrit dengan yang Neo. Tapi kalau detail suara kita dengerin lebih mewah dan lebih lebar responnya di yang Neodymium. Oke, thank you.
Baik teman-teman, tadi udah kita dengarkan ya untuk tes hasilnya, 2 kali tes. Yang pertama dengan sama-sama custom, dan yang satu lagi antara custom yang Ferrite double magnet dengan yang pabrikan yang 18 voice coil 5,5 neo ya. Jadi pada dasarnya begini guys, semakin besar voice coilnya, ini setelah kita sering komparasi, dan ini juga penuturan dari pabrik ya, dari pabrik di China. Kalau semakin besar voice coilnya, memang untuk mencari tenaga atau watt yang lebih besar itu lebih mudah, itu pasti gitu. Tapi semakin besar voice coilnya, untuk mencari detail suara yang lebih bagus itu makin sulit guys. Jadi teorinya di situ ya, falsafahnya di situ dalam pembuatan sebuah speaker ya. Ini terbukti di speaker-speaker Eropa. Kalau teman-teman perhatikan ya, untuk speaker-speaker seperti RCF saja, ini kita ambil contoh di RCF ya, speaker Eropa, kita ambil brand RCF, itu untuk 21 innya dia masih voice coilnya 4,5 inci ya. Kenapa masih 4,5 inci ya? Tujuannya begitu, karena kalau brand-brand Eropa itu lebih mementingkan ke detail suara, hasil detail suaranya yang benar-benar dipentingkan ya. Jadi supaya responnya bisa balance, seperti yang kemarin teman-teman lihat di video sebelumnya, ada analisa hasil respon per frekuensinya. Itu bisa dilihat bahwa yang neodymium itu dari 40, 60, 80, 100 dan 110 itu hampir bisa dikatakan balance atau rata gitu, antara pencapaian frekuensi di 40 Hz, 60, 80. Berbeda dengan yang Ferrite itu dia jeglong-jeglong gitu, yang nanti yang rendahnya nggak ada, nanti yang 80-nya tinggi, ntar 100-nya nggak ada, ntar 120-nya tinggi, seperti itu. Jadi kalau semakin besar voice coil sebuah speaker, memang mencari tenaganya akan lebih mudah. Jadi mencari secara SPL-nya makin mudah. Tapi itu tadi tantangannya, powernya juga harus makin besar, dan wattnya juga harus makin besar powernya itu. Jadi powernya itu sebagai sebuah tantangannya di dalam memakai voice coil yang lebih besar. Tapi itu tadi, kalau voice coil makin besar, makin sulit untuk cari detail suara yang benar-benar bagus ya. Nanti Anda bisa perhatikan di beberapa tipe yang voice coil besar, ataupun yang double magnet, triple magnet, 4 magnet, semakin besar semakin sulit mencari tipikal hasil suara atau detail hasil suara yang benar-benar bagus. Jadi ini sebuah pelajaran penting buat saya juga sebagai pembuat pembuat produk ya. Saya sering berkonsultasi dengan pabrik di China, ternyata di situ kesulitannya. Kenapa neodymium 18 5,5 itu harganya cukup tinggi ya? Itu masalahnya guys. Karena yang 18 voice coil 5,5 itu suaranya bisa detailnya bisa seperti speaker yang voice coilnya 4 inci di neodymium, sama bagus gitu. Dan tenaganya juga bisa sama dengan voice coil yang besar. Itu yang paling susah guys dicari gitu. Jadi sulit sekali gitu untuk membuat speaker seperti itu. Itu pengakuan pabrik ya. Jadi untuk 18 voice coil 5,5 D18 5,5 NL itu sudah merupakan masterpiece dari Wisdom ya. Udah paling tinggi, udah paling pol lah. Jadi kalau ibaratnya suruh bikin yang lebih tinggi lagi, pabrik nyerah guys. Itu sudah yang terbaik secara, karena kami punya prinsip begini, kalau Wisdom itu punya prinsip yang penting juga detail suara, hasil suaranya harus benar-benar bagus, mewah, baru kita bicara di soal kekuatan atau SPL gitu. Jadi buat teman-teman yang sadar akan kebutuhan pada saat Anda nanti bermain di live, tentunya Anda akan lebih mementingkan detail suara, di samping tetap SPL-nya kita perhatikan juga, karena kita bikin juga yang terakhir ini benar-benar SPL-nya yang sudah memenuhi syarat untuk dibawa battle ataupun karnaval ataupun balapan nantinya untuk kebutuhan itu. Tapi tetap Wisdom itu selalu mementingkan detail dan respon hasil suara, itu yang terpenting guys. Karena kita makin hari kita akan makin ngejar kualitas supaya bisa sekelas Eropa, tapi teman-teman bisa dengerin suara Eropa tapi harganya masih bisa seharga Asia. Oke, itu saja. Tetap berpikir sehat, salam clarity, dan jangan pernah percaya sebelum mencoba. Salam Wisdom Pro Audio. Thank you.